selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Karena belakangan banyak berita yang bermunculan soal kenaikan virus COVID-19 yang versi Omicron. Semoga semuanya tetap sehat ya. Standby aja di rumah gitu kalau emang nggak perlu kemana-mana. So here we go. Today kita akan ada event Exabytes Digital Day pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Februari. Nah, bersama saya hari ini, MC pada siang hari ini, nama saya Ayu. Perkenankan, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Kita akan belajar, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu ya, di rumah aja lewat Zoom ini. Topik pada siang hari ini kita akan ngobrol mengenai Advance Your Career with Professional LinkedIn Portfolio. Nah, nanti ada narasumbernya yang akan berbagi ilmu nih bersama kalian. Nah, cek ombak dulu nih, tadi di kolom chat udah rame yang ikutan gitu ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Malang, bahkan ada yang dari Papua. Apa kabar sobat-sobat di Papua? Semoga semuanya juga dalam kondisi yang baik-baik dan sehat semuanya ya. Oke, nah pada Exabytes Digital Day siang hari ini nanti kita akan bertemu dengan yang namanya Mas Rifki Aritama. Mas Rifki ini adalah seorang content writer ya, content writer, dan dia akan membagikan portfolionya di LinkedIn, which is yang sudah menjangkau 150.000 plus orang ya, dengan 3.000 plus reaksi. Dan sekarang dia akan bagi-bagi ilmu nih, bagi-bagi caranya gimana sih nyusun portfolio yang profesional gitu ya, untuk ditampilkan di LinkedIn kalian. Kan sekarang kalian pasti familiar ya dengan LinkedIn, jadi job portal. Di situ kita bisa taruh profil kita yang profesional supaya bisa dilirik-lirik sama HR atau headhunter. Seperti itu ya guys. Oke, nah dari Exabytes sendiri nanti juga mau sharing-sharing juga ya, promo-promo dan info-info terupdate pastinya. Nah, yang pertama-tama juga kita akan bilang juga, infokan bahwa nanti di akhir sesi Exabytes Digital Day pada siang hari ini pastinya kita akan bagikan e-sertifikat dan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber. Nah, jadi nggak usah khawatir, standby aja, ikutin terus Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Nanti pas di akhir acara, jadi di kolom chat kita akan ada tim kita nih yang standby ya, ada Vivi gitu ya, nanti akan bantu untuk share link e-sertifikat dan materi pemaparannya seperti itu. Nah, selain itu info-info yang bisa aku sampaikan pada siang hari ini adalah mengenai promo-promo nih guys. Kalian udah pada ini nggak follow social medianya Exabytes? Nah, di situ biasanya di social medianya Exabytes kita sering update promo-promo maupun informasi-informasi dan event-event yang terupdate atau coming soon nih di Exabytes gitu. Nah, kalau untuk social media kita sendiri pastinya ada Instagram itu di @exabytes_id, Facebook kita di Exabytes Indonesia, Twitter juga di @exabytesid, dan subscribe juga YouTube kita di Exabytes Indonesia. Karena tadi aku bilang akan banyak sekali info-info, promo-promo atau event-event yang coming soon nih akan diselenggarakan oleh Exabytes. Nah, ada juga nih promo yang menarik pastinya buat teman-teman, khusus buat kalian yang hadir di Exabytes Digital Day pada siang hari ini nih, yang standby di Zoom nih. Kita punya promo special offer buat kalian. Jadi cukup mudah caranya, kalian tinggal sign up aja di website kita exabytes.co.id ya, di exabytes.co.id, sign up lalu langsung dapat free credit senilai Rp50.000. Lalu akan ada tambahan lagi nih, misalnya kalian tambahkan promo code-nya dengan IDD 50K atau EDD 50K, kalian langsung dapat tambahan special discount Rp50.000 lagi untuk setiap pembelian produk atau services dari Exabytes. Nah, jadi double ya promonya, Rp50.000 tambah Rp50.000 lagi. So, tunggu apa lagi ya guys ya, langsung meluncur ke website exabytes.co.id. Nah, selain itu juga kita juga ada promo Shopee. Jadi kita ada promo Shopee cashback ya.
dan kebetulan hari ini adalah hari terakhirnya nih guys, jadi jangan ketinggalan. Cashbacknya 60% ya cashbacknya. Caranya juga cukup mudah, kalian tinggal download aja aplikasi Exabytes di Google Play Store atau Apple Store kalian gitu ya, download dan langsung di situ ada klik promo bannernya Shopee cashback kita, langsung cus ke situ, bisa langsung dapat produk kita dan langsung dapat cashback hingga 60%. Hari ini terakhir ya guys ya, jangan lupa. Oke, nah selain itu juga aku mau informasikan bahwa selama sesi pemaparan dari narasumber nanti, kita akan pilih 5 penanya terbaik. Nah, 5 penanya terbaik nanti akan berhak mendapatkan saldo OVO gitu untuk masing-masing para 5 penanya terbaik tadi. Jadi stay tune selama pemaparan, langsung kalau ada yang mau ditanyakan langsung ketik di kolom Q&A box-nya ya. Jadi ketiknya di Q&A box-nya, sampaikan pertanyaannya. Nanti tim kita akan pilih 5 penanya terbaik dan di akhir acara akan kita umumkan siapa 5 penanya terbaik tersebut dan langsung bisa berhak mendapatkan saldo OVO. Wah, menarik banget ya guys ya, ikutan event Exabytes Digital Day dan event-event lainnya dari Exabytes. Pasti banyak promo, banyak info-info yang pasti menarik dan ilmunya pasti insya Allah bisa berguna buat kalian. Oke, sekarang aku mau info apa lagi ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan dari Mas Rifki nih, kita pastinya ingin mendengarkan dulu nih kata sambutan pastinya dari Country Manager Exabytes Indonesia, yaitu Bapak Indra Hartawan. Kepada Bapak Indra Hartawan, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih nih atas atensinya. Saya lihat tadi sangat antusias sekali ya dari teman-teman. Ada yang dari berbagai lokasi di Indonesia. Mungkin pertama-tama saya sekali lagi mengingatkan ya untuk teman-teman semua untuk selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga bisa terus mengikuti acara ini nanti sampai akhir. Kemudian juga sekedar mengingatkan himbauan ya, tetap jaga prokes dan selalu lakukan 3M supaya kita semua terhindar dari pandemi yang sekarang sedang berjalan ya. Dan jangan lupa juga tetap semangat ya, dan tetap positive thinking ya. Ya, hari ini tadi saya diberitahu materinya tentang LinkedIn ya, tentang advance your career with a professional LinkedIn portfolio. Jadi ini juga relevan ya dengan keadaan Indonesia saat ini ya, dimana kita melihat ya, maksudnya opportunity akan tetap ada, tergantung dari gimana kita melihatnya ya sebenarnya. Jadi dari data BPS juga menyebutkan ya, sebenarnya dari Agustus 2020 itu tingkat atau freelancer itu sendiri mengalami kenaikan yang signifikan ya, sekitar 26% dari tahun sebelumnya, dan saya yakin selama pandemi ini juga tingkat freelancer juga tetap mengalami kenaikan yang konsisten. Nah, ini terkait karir teman-teman semua ya, salah satu cara gimana supaya teman-teman bisa dilirik secara profesional ya, ini medianya adalah dengan LinkedIn. Nah, nanti dari Mas Rifki saya rasa ekspertisnya ya untuk menjelaskan hal itu. Nah, Exabytes sendiri di sini saya ingin mengingatkan ya, dari Exabytes kita selaku organizer dari IDD ini, harapannya adalah kita bisa fokus ya, menjangkau dan mengedukasi teman-teman semua ya melalui media yang kita punya ya, baik itu platform IDD, EDC, dan nanti ada beberapa event annual lainnya ya, yang bertujuan untuk meningkatkan awareness, meningkatkan pengetahuan teman-teman semua tentang bisnis digital, dan sekaligus juga merupakan komitmen Exabytes untuk mendukung ya program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya adalah mengedukasi dan memberikan literasi digital ya secara konsisten. Nah, juga informasi ya, sebenarnya IDD ini juga merupakan rangkaian acara ya untuk annual event kita untuk para UMKM. Nanti ada event besarnya di sekitar April 2022. Nah, ini teman-teman tolong seperti yang Mbak Ayu bilang, follow ya Exabytes
sosial media, baik itu Instagramnya, baik itu Facebooknya, ataupun channel-channel lainnya seperti YouTube ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan nih untuk info-info menarik lainnya, ataupun mungkin promo yang kalian butuhkan ya untuk mendigitalkan bisnis kalian. Ya mungkin nggak perlu berlama-lama, saya rasa itu hal-hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya sekali lagi berterima kasih walaupun di suasana yang seperti ini ya, teman-teman yang baik itu dari studio maupun yang membantu kita live acara ini dari rumah masih tetap semangat, dan semoga informasi atau materi yang disampaikan oleh speaker nanti menjadi bermanfaat buat audiens kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak Pak Indra atas kata sambutannya. Bener banget yang diinfokan oleh Pak Indra tadi. Jadi walaupun kita semua di rumah, tapi tidak menutup kemungkinan selalu belajar ya, selalu mendapat informasi atau mengedukasi diri sendiri gitu ya, mengenai exabytes atau perihal info-info mengenai digitalisasi atau teknologi lainnya seperti itu. Oke, kita tidak perlu berlama-lama lagi ya. Kita panggil nih Mas Rifki sebagai narasumber pada siang hari ini di acara Exabytes Digital Day. Kita say hi dulu. Selamat siang Mas Rifki, apa kabar? Halo, siang Mbak, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik, Mbaknya sendiri? Ya, alhamdulillah aku juga sehat-sehat Mas. Posisi di rumah nih Mas? Di asrama aku. Oh, siap. Aman ya Mas ya berarti di sana ya? Aman. Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Oke Mas Rifki, ini kebetulan semuanya sudah nggak sabar nih mendengarkan materi pemaparan dari Mas Rifki. Mungkin bisa kita mulai aja Mas Rifki untuk bisa memaparkan dan bisa mulai share screen untuk materi pemaparannya. Dipersilakan Mas Rifki. Oke, saya share screen ya. Oke, gimana? Terlihat kan semuanya? Iya. Mungkin bisa di full screen. Nah, sip, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga yang di rumah sehat semua ya. Jaga kesehatannya, jangan lupa. Oke, kali ini aku pribadi ingin ngebahas mengenai cara ngebangun portofolio ya. Tapi sebelumnya perkenalan diri dulu. Saya Rifki Aritama. Saat ini saya seorang content writer di kitabisa.com. Selain itu saya juga punya beberapa pengalaman lain. Pertama yaitu dulu saya pernah jadi content writer di Bara Imaji, pernah jadi digital jurnalis di detik.com, kemudian pernah jadi editor di rahma.id. Saya juga punya beberapa pengalaman freelance, yaitu jadi SEO writer di Flip, konten kolaborator di Glints, dan tutor expert di Akademi. Sama kayak gini, bikin webinar juga. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya ke teman-teman semua, apa sih itu portofolio? Mungkin teman-teman sering dengar kan setiap ada lowongan gitu, harus mencantumkan, selain CV itu harus mencantumkan portofolio. Nah, jadi portofolio itu apa sih? Nah, dikutip dari kompas.com, portofolio adalah kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri, karya atau pencapaian tersebut bisa berupa hasil dari kerja individu maupun kelompok atau bahkan pencapaian perusahaan. Jadi misalnya nih saya seorang writer, maka portofolio saya adalah hasil-hasil karya tulis saya. Kemudian hasil karya tulisnya itu bisa di blog, di sosial media, atau di website media online lainnya. Nah itu kalau writer, kalau misalkan fotografer atau videografer ya otomatis portofolionya itu hasil karya foto atau video mereka gitu. Nah sebelumnya yang disinggung di awal tadi, per hari ini portofolio saya sudah reach-nya itu sudah hampir 250.000 dan mendapatkan lebih dari 4.500 reaction di LinkedIn.
Dan alhamdulillah berkat portofolio itu cukup banyak offering yang saya dapatkan. Kemudian selain itu portofolio ini bagus banget gitulah, apa sih namanya, portofolio yang bagus itu adalah portofolio yang padat gitu. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Mungkin teman-teman bertanya juga, portofolio penting dan bermanfaat nggak sih? Jawabannya itu yes, penting banget. Yang pertama itu sarana untuk membangun personal branding gitu. Secara nggak langsung dengan portofolio itu kalian membangun personal branding gitu. Karena kalian menunjukkan hasil karya kalian selama ini. Maka orang-orang akan mengenal diri kalian dengan hasil karya kalian itu. Misal tadi yang saya singgung bahwa saya seorang writer, portofolio saya adalah hasil-hasil tulisan-tulisan saya selama ini, maka secara nggak langsung saya membangun personal branding diri saya sebagai seorang writer. Kemudian nomor 2 sebagai sarana refleksi diri. Nah, adanya portofolio ini sebagai sarana refleksi diri bagi teman-teman semua nih. Karena saat menyusun portofolio itu otomatis kalian akan menyelam hasil karya dan hasil kerja keras kalian selama ini. Nah, sehingga kalian bisa mengevaluasi perkembangan diri kalian dan bisa melihat proses perjuangan kalian hingga di titik sekarang ini. Kemudian mempertajam skill. Nah, ini juga merupakan PR terutama bagi yang udah punya portofolio nih. PR-nya itu karena portofolio itu kan nggak mungkin itu aja kan, satu portofolio itu nggak mungkin dipakai buat itu aja buat selamanya gitu. Jadi portofolio itu mesti diupdate gitu. Ya kayak CV mungkin ya, kan CV juga perlu diupdate. Nah, maka otomatis portofolio pun perlu diupdate. Nah, kan nggak mungkin juga kan kita menyuguhkan tema atau nuansa yang sama terus di portofolio kita, karena bakalan terlihat monoton. Jadi portofolio itu perlu diupdate dan secara nggak langsung itu akan mempertajam skill teman-teman semua. Kemudian bukti profesionalitas, yaitu maksudnya itu portofolio itu ibarat pembuktian dari apa yang kita tulis di CV. Jadi ini CV teman-teman, yang tulis teman-teman. Nah, kan CV itu ya hanya outline-nya saja kan dari apa yang teman-teman kerjain. Nah, maka hasilnya itu atau pembuktian itu dalam portofolio tadi. Nah, kemudian portofolio adalah salah satu jalannya untuk mendapatkan pekerjaan nih bagi teman-teman semua. Jadi portofolio adalah bukti pekerjaan teman-teman selama ini. Kemudian membuka kesempatan kerja. Nah, ini based on my experience ya. Sebelum nyusun portofolio itu kayak susah banget gitu buat lolos lah atau tembus lah buat di perusahaan gitu. Tapi semenjak ada portofolio, terutama portofolio yang kemarin, sebenarnya saya juga punya portofolio sendiri, tapi dalam bentuk Linktree. Tapi setelah saya update ke portofolio yang sekarang, alhamdulillah cukup banyak offering yang saya dapatkan atau tawaran yang masuk kepada saya. Nah, kemudian selanjutnya adalah melatih berpikir secara sistematis dan terstruktur gitu. Jadi intinya itu dalam menyusun portofolio, teman-teman akan dilatih cara berpikir secara sistematis dan terstruktur. Lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian nomor 7 sebagai sarana eksplorasi kreativitas, yaitu jadi teman-teman akan bereksplorasi nih portofolio kalian akan dalam bentuk apa nih. Contohnya saya pribadi membentuk portofolio dalam format desain tadi, dibikinnya tuh di Canva ya. Tapi teman-teman juga bisa loh bikin portofolio dalam format video YouTube atau dalam website pribadi teman-teman juga itu bisa. Jadi sebagai sarana eksplorasi kreativitas teman-teman semua gitu. Kemudian nomor 8 menjadi inspirasi banyak orang. Nah, ini juga salah satu dari pengalaman pribadi setelah saya menyusun portofolio ini, alhamdulillah ternyata bisa memotivasi dan menginspirasi banyak teman-teman writer lainnya dalam menyusun portofolio. Oke, setelah kita mukadimah tadi pentingnya dan pengertian portofolio, kita lanjut ke yang perlu diperhatikan sebelum membuat portofolio. Oke, yang pertama, kenali bidang yang kamu kuasai. Kamu kan nggak mungkin bikin portofolio yang bukan yang dikuasainya teman-teman kan. Jadi otomatis ini penting banget nih, karena nggak mungkin dalam satu portofolio itu kalian mencampurkan berbagai macam bidang yang kalian kerjakan gitu. Jadi satu portofolio itu untuk satu disiplin bidang yang teman-teman geluti gitu. Misal portofolio saya yaitu saya seorang writer seperti saya singgung tadi, karena
karena ini based on experience ya. Maka saya mencantumkan hasil pekerjaan menulis saya di sana, atau hal-hal berkaitan dengan tulis menulis tadi, seperti misal mengisi webinar kepenulisan, atau misal nulis di sosial media dan lain-lain. Atau juga bisa juga hasil seperti contoh tadi, saya sebagai seorang writer bisa juga bikin portofolio yang ada kaitannya gitu dengan pekerjaan tulis menulis, seperti nulis copy di ads, nulis copy di CRM, atau nulis SEO writing gitu dan lain-lain. Jadi menurut aku untuk portofolio ini masih berkaitan ya dalam hal tulis menulis, makanya saya masukkan. Jadi intinya itu relevan gitu teman-teman, relevan gitu. Nah, kemudian saya juga sebenarnya kalau beberapa tahun belakangan juga punya pengalaman mengajar, tapi kan udah saya masukin gitu ke portofolio yang sekarang. Karena apa? Karena itu nggak relevan dan nggak berkaitan dengan bidang yang saya bangun selama ini. Nah, kemudian yang kedua itu tentukan medianya. Nah, teman-teman lagi berkarir di bidang apa nih? Misal jangan writer mulu ya, bosan ya. Misal desainer nih. Malah menurut aku kalau desainer ini tuh enak banget, kayak medianya itu banyak banget buat media buat nunjukin hasil karyanya itu banyak banget. Ya. Misal seperti yang tadi saya singgung, misal desainer. Nah, seorang desainer karena medianya itu banyak, jadi dia menunjukkan hasil pekerjaannya di Behance ya, atau di Instagramnya gitu. Nah, kemudian jadi intinya itu ya sebagai sarana eksplorasi teman-teman gitu, medianya apa gitu. Oke, kalau videografer ya otomatis bisa medianya itu bisa di YouTube atau di Google Drive gitu. Sama begitupun dengan fotografer dan lain sebagainya. Jadi intinya itu media ini tergantung karirnya apa sih, karir yang teman-teman sedang bangun gitu. Jadi media ini tergantung karir yang teman-teman sedang bangun ya. Kalau writer juga sebenarnya banyak sih medianya, bisa di website pribadi atau bisa di Linktree atau bisa di jurnal gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi media ini ada kaitannya dengan bidang yang sedang kalian kuasai atau kalian tekuni. Nah, kemudian pilih yang terbaik. Nah, karena portofolio dan hasil pekerjaan ini kan nggak mungkin sedikit ya teman-teman, pasti banyak banget. Begitupun saya sewaktu menyusun portofolio itu banyak banget, jadi nggak mungkin dimasukin semua ya. Jadi hasil pekerjaan itu kan namanya hasil pekerjaan, pasti kita menganggapnya itu semua terbaik. Tapi dalam menyusun portofolio itu pilih yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Saya juga awalnya ingin kayak masukin semua lah gitu hasil pekerjaan, tapi kan nggak mungkin, nantinya bakal banyak banget. Makanya pilih yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, dalam memilih yang terbaik ini sebenarnya subjektif ya teman-teman. Misal teman-teman ada yang insight-nya gede nih, itu bisa dimasukin, atau insight-nya gede tapi teman-teman suka aja nih, misalkan hasil karyanya ya boleh-boleh aja gitu. Intinya yang terbaik menurut teman-teman gitu, dan kalau bisa yang berimpact gitu, ada impact yang gede gitu. Kemudian ya kalau desainer tadi misalkan salah satu medianya kan banyak tuh, desainer ingin menunjukkan hasil karyanya, ya desainer juga ya sama menunjukkan hasil yang terbaik gitu. Tapi kalau desainer sih menunjukkan semua hasil karyanya juga sih ya menurut saya pribadi ya nggak apa-apa, karena medianya itu lebih luas gitu. Oke. Mungkin kita next ke hal-hal teknis selanjutnya. Jadi apa aja sih isi dari portofolio dan gimana sih cara nyusunnya? Karena ini medianya LinkedIn, maka kita harus menyusunnya secara sistematis dan terstruktur agar orang-orang yang lihat nggak bingung gitu. Jadi kalau ingin teman-teman medianya Behance atau Instagram juga nggak apa-apa. Tapi karena kita materinya ngebangun portofolio di LinkedIn, maka otomatis kita harus membuat portofolio yang secara sistematis dan terstruktur gitu. Nah inilah isi dari portofolio. Seperti yang saya tadi, bahwa bikin portofolio itu mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan terstruktur. Nah ini contoh isi dari portofolio yang terstruktur dan sistematis ya teman-teman. Oke, yang pertama, ingat saya tekankan lagi karena ini medianya LinkedIn, jadi otomatis kita harus isi portofolio itu harus rapi gitu, terstruktur gitu. Oke, yang pertama cover. Jadi dalam membuat portofolio ya harus ada covernya dulu gitu kan, nggak mungkin langsung isi. Jadi
ya harus ada covernya dulu ya, kayak sama-sama mungkin sama kayak bikin makalah kali ya. Jadi bikin cover yang eye catching gitu atau yang menarik gitu, yang bisa bikin orang penasaran gitu, wah covernya ini bagus nih. Jadi sehingga orang nanti bakal ngelihat isi dari portofolio teman-teman gitu. Ya covernya sih ya cukup nama sama portofolio aja, cukup tulis nama aja gitu. Misal saya pribadi nulis portofolio atau cover portofolio saya adalah portofolio Rifki Aritama gitu ya, gitu aja. Tapi asalkan covernya menarik, ya insya Allah bakal ada yang ngelihat gitu sampai akhir. Kemudian daftar isi, seperti saya singgung di awal tadi bahwa dalam menyusun portfolio ini sama kayak bikin makalah, jadi butuh juga daftar isi. Daftar isinya ini lebih ke table of content ya, atau ya table of content gitu, supaya orang-orang tahu outline dari portofolio yang kita buat gitu. Kemudian data diri, ya mungkin teman-teman tahu data diri ya seperti nama, kerjaan saat ini apa, atau kuliah di mana. Kemudian skill dan pengalaman. Nah, jadi cantumkan juga keahlian teman-teman apa, terus pengalamannya juga apa, dan skill ini yang relate ya, skill dan pengalamannya yang relate ya teman-teman. Jangan teman-teman menguasai banyak skill dimasukin semua, karena malah jadi berantakan gitu, nggak terstruktur gitu. Jadi masukin skill dan pengalaman yang relate dengan kerjaan yang teman-teman bikin gitu. Misal saya seorang punya keahlian copywriting, terus saya juga punya pengalaman jadi content writer di Kitabisa gitu kan, itu otomatis kan relate gitu, berkaitan. Jadi kan nggak mungkin saya punya pengalaman mengajar terus saya punya keahlian mengajar tapi pengalamannya content writer di Kitabisa, kan itu agak kurang nyambung gitu. Maka dari itu bikin atau teman-teman tulis skill atau keahlian teman-teman yang berkaitan dengan pengalaman teman-teman yang sedang kuliah ini. Kemudian lampirkan hasil pekerjaan, seperti kerjaan teman-teman apa, seperti misalkan desainer ya otomatis kerjaan desainnya apa. Tapi dalam lampirkan hasil pekerjaan ini ada beberapa insight yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Mungkin detailnya di slide selanjutnya. Kemudian kontak dan penutup. Kontak ini lebih ke agar HR tahu gitu, ngehubungin kalian itu lewat mana gitu. Jadi kontak ini penting. Kadang ada juga beberapa orang yang menyusun portofolio gitu nggak bikin kontak gitu di akhir. Itu fatal sih, karena nanti HR bakalan bingung ngehubungin kalian lewat mana gitu. Sayang banget kan udah bagus portofolionya tapi ternyata nggak ada kontaknya gitu. Oke, nah ini seperti yang saya singgung tadi dalam hasil pekerjaan yang nomor 5 tadi, mencantumkan hasil pekerjaan. Nah, hasil pekerjaan itu mencantumkannya kayak gini teman-teman. Hasil pekerjaan jadi proyeknya apa, misalkan postingan Instagram kan hasil pekerjaannya, terus behind the process ini agar kadang kan nggak semua orang pengen ini nggak semua orang semua orang kan pengen juga tahu gitu hasil dari atau behind the process dari pembuatan hasil pekerjaan atau hasil proyek yang teman-teman bikin gitu. Jadi ini menurut aku perlu juga behind the process-nya teman-teman kasih tahu, mungkin sekilas aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian insight-nya, nah ini penting nih. Kadang dalam menyusun portofolio itu ya udah hasil screenshotan aja tanpa ada insight-nya. Nah ini padahal insight ini penting agar HR tahu atau orang-orang yang lihat tahu apa sih impact yang dibuat setelah membuat portofolio itu. Nah ini online yang bisa teman-teman pakai saat menyusun portofolio, seperti bentuk segitiga terbalik ini atau segitiga sempurna ini, bisa juga seperti kayak gini. Cuma bedanya behind the prosesnya di awal gitu. Ini yang saya buat, saya seperti ini, outline portofolio yang saya buat seperti bentuk segitiga ini, tapi saya mencantumkan behind the process di awal, baru setelah itu saya mencantumkan insight dan hasil pekerjaan di slide-slide selanjutnya gitu. Jadi insight-nya ini sebenarnya ngegabung sih, karena saya hasil screenshot dari tools gitu, jadi insight dan hasil pekerjaan itu menyatu gitu. Jadi nggak saya tulis gitu, hanya screenshot aja. Nah, oke. How to make viral. Sebenarnya viral ini bonus, karena tujuan dari portofolio kan kita mengumpulkan semua hasil pekerjaan kita yang terbaik gitu kan. Jadi menurut saya pribadi viral ini bonus agar lebih banyak orang yang melihat gitu. Nah,
sorry. Untuk sebenarnya viral ini bonusnya karena apa? Karena dengan viral ini salah satu bonusnya itu ya seperti yang saya singgung di awal tadi bahwa kalian nggak perlu ngelamar gitu. Jadi HR yang nyamperin kalian gitu. Jadi kalau viral ini bonusnya sih ya itu aja sih menurut aku yang berimpact, dan tentunya ningkatin followers ya. Followers saya pertama sebelum menyusun portofolio itu sekitar 800 atau 600 gitu, lupa, sekitar segituan, 600 sampai 800. Setelah saya apa sih upload portofolio saya di LinkedIn mencapai 200.000, menjangkau 200.000 orang, dan bikin apa sih membuat 4.000 react dari orang-orang di LinkedIn, maka otomatis follower saya naik 2 kali lipat. Jadi itu sih benefitnya sih kalau viral itu. Jadi kalian nggak perlu ngelamar, HR langsung yang datengin kalian, menawarkan pekerjaan, dan juga menaikkan insight dan followers teman-teman semua di LinkedIn ya. Nah, gimana sih cara bikin portofolio yang viral itu? Yang pertama interaction dan engagement. Kalau interaction dan engagement ini bergabung, otomatis akan viral gitu. Nah, tapi kan belum tentu semua orang akan berinteraksi kan dengan portofolio teman-teman kan. Nah, caranya gimana cara agar orang-orang berinteraksi sehingga akan menghasilkan engagement yang cukup, dan kalau engagementnya terus naik maka otomatis akan viral gitu. Nah, cara bikin interaction tadi, ideal tadi portofolio yang bagus gitu, portofolio yang eye catching, yang isinya padat dan hasil pekerjaannya itu rapih gitu. Jadi kuncinya itu untuk portofolio yang bagus itu kuncinya itu sebenarnya isi to read dan relevan gitu. Jadi isi to read ya yang bacanya itu yang ngerti gitu, meski hasil screenshotan dong, tapi yang baca portofolio itu ngerti dan relevan gitu. Yang dari apa yang kerjaan yang sedang teman-teman kerjain gitu. Nah, mungkin itu aja, mungkin kita langsung praktek ke lihat hasil portofolio yang saya bikin ya. Oke, saya stop share dulu. Bentar, saya cek dulu ke portofolio yang saya bikin. Sorry. Oke, share screen lagi. Gimana Pak? Kelihatan teman-teman? Sorry, ini agak cukup juga ya. Oke. Okay. Sorry, loading. Loading, sorry. Nah, ini salah satu portofolio saya, ini yang saya singgung di awal tadi, cover, kemudian daftar isi atau table of content, kemudian perkenalan dulu tentunya, introduction teman-teman. Sebenarnya ini CV itu nggak terlalu perlu sih teman-teman, ini hanya buat ini aja, biar baca aja gitu. Nah, kemudian experience sama skill, experience. Nah, teman-teman bisa mengimprove sendiri experience-nya mau dibikin gimana. Kalau saya pribadi bikin kayak gini, timeline kayak gini. Kemudian nah ini baru hasil project yang saya singgung tadi. Nah, ini tadi yang saya singgung segitiga yang tadi. Jadi nunjukin behind the prosesnya dulu, ini dari editorial plan. Kemudian nah baru ini hasil kerjaan sama insight-nya. Jadi ngegabung gitu insight, karena insight kan bisa dari screenshotan gitu kan. Sebenarnya kalau boleh jujur, insight tuh bagusnya itu ditulis sih biar ada effortnya gitu. Jadi ini karena lewat screenshotan, jadi kelihatannya kurang effort gitu. Tapi bagusnya itu ditulis langsung gitu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa juga dibikin kayak gini gitu. Cuma itu bagus aja. Nah, ini yang saya singgung tadi hasil pekerjaan dan insight sama hasil pekerjaan semua. Grafis. Nah, ini sama
Ini juga sama hasil proyek atau pekerjaan saya sama. Nah, ini juga bisa sih teman-teman cantumkan sertifikasi atau sertifikat yang teman-teman punya gitu. Tapi sama yang saya ingin tadi sertifikatnya yang relevan ya. Seperti saya, otomatis sertifikat yang saya cantumkan adalah sertifikat kelas menulis yang pernah saya ikutin gitu. Kemudian jangan lupa kontak agar HR gampang hubungin kalian kalau tertarik. Sebenarnya ini kurang nomor WhatsApp ya. Teman-teman bisa menambahkan nomor WhatsApp juga. Dan oke, ini penutup. Mungkin ya, itu aja. Mbak, udah selesai. Mungkin kita lanjut Q&A mungkin ya. Thank you. Oke, siap. Mas Rifki, menarik banget nih pemaparannya, komplit banget, udah termasuk contoh-contohnya juga ya, contoh portfolionya juga. Ini sih memang sudah banyak nih yang masuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A gitu. Sudah banyak banget yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, aku bacakan satu-satu pertanyaannya. Oke, sebentar. Baik, ini aku coba bacakan ya, Mas Rifki. Ada dari Mas Gervin dari Pontianak. Halo Mas Gervin. Mas Gervin bertanya, apa sih hal yang harus dilakukan sama orang-orang yang udah ada di umurnya untuk kerja, tapi portfolionya itu masih kurang bagus gitu. Misalnya waktu dia pas sekolah dan kuliah tuh bukan anak yang aktif gitu, mungkin berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, apakah dia sudah terlambat gitu untuk memperbaiki atau mengupgrade gitu portfolionya supaya dapat pekerjaan yang bagus gitu, Mas Rifki? Gimana ya, Mas? Bisa dibantu jawabannya? Oke. Sebenarnya menurut saya pribadi sih, apa dulu sih passion yang atau kerjaan yang lagi teman-teman suka nih, itu mungkin bisa juga itu dari situ. Jadi passionnya apa, teman-teman bisa ngebuat passionnya itu menjadi sebuah peluang agar mendapatkan pekerjaan. Nah, misalkan saya pribadi, saya punya hobi nulis. Ya, awalnya nulis biasa dulu di blog kan sewaktu SMA, di blog, kemudian mulai seriusin ke media online, dan ternyata banyak banget nih peluang untuk menjadi seorang penulis nih, seperti jadi copywriter atau content writer kan. Maka otomatis dari passion itu bisa dijadikan peluang nih. Jadi masnya bisa juga tuh dicari dulu passionnya apa, kemudian dari passion itu otomatis kan ada tuh kerjaan yang bisa masnya bikin. Jadi dari situ mungkin nanti dibikin portofolionya yang nggak harus yang saya bikin tadi sih. Jadi intinya yang relate gitu, karena saya writer otomatis portofolionya kayak gitu. Misalkan desainer ya jangan kayak gitu, mungkin lebih bagus lagi gitu. Mungkin segitu aja, Mbak. Baik, Mas Rifki, bener sih jawaban Mas Rifki. Jadi mungkin disesuaikan juga nih dengan passion, hobi atau skill ya. Mungkin pas kuliah belum terlalu aktif, tapi sekarang mungkin passionnya lagi senengnya ngeblog gitu, nulis, atau enggak senengnya bikin konten-konten di sosial media seperti itu, jadi kayak food blogger misalnya. Nah, itu boleh juga ya Mas Rifki disampaikan di portfolio, mungkin di capture gitu ya hasil foto-fotonya, ditaruh di portfolio, jadi itu juga menambah lebih bagus lagi untuk portfolionya gitu ya Mas Rifki. Ya, betul. Sip. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Margarita. Mbak Margarita bertanya, Mas Rifki, ini kayaknya relate ya sama Mas Rifki. Si Mbak Margarita itu bertanya mengenai portfolio posisi digital marketing seperti influencer marketing, content writer, copywriting. Itu lebih baik kontennya berisi apa aja ya, dan banyak perusahaan itu yang meminta format link portfolio itu bukan dengan format PDF. Nah, itu lebih baik apakah membuat website atau Linktree, atau ada platform atau media yang lebih baik lagi untuk memposting portfolio tersebut? Silakan Mas Rifki dibantu jawabannya. Sebenarnya ini tergantung juga, karena digital marketing kan luas. Digital marketing kan luas banget. Copywriter, content writer, atau dan lainnya, atau SEO spesialis kan itu termasuk digital marketing, jadi luas banget. Jadi mungkin lebih spesifik aja di digital marketing, tapi spesialisnya apa gitu. Tapi
Tapi bisa juga mencantumkan semuanya gitu. Digital marketing misalkan dia jagonya di ad spesialis nih, ya bisa juga dicantumkan. Dan saran saya seperti tadi gitu, nggak apa-apa sih dibikin di Canva kayak seperti yang saya bikin tadi, dan nanti setelah dibikin di Canva teman-teman bisa upload nih ke Drive, tapi Drive-nya dibuka akses gitu. Jadi itu memudahkan orang-orang yang pengen lihat gitu kan. Nggak mungkin juga kan kita misalkan nge-share portofolio misalkan gede banget nih, misalkan lebih dari 5 MB dan dikirim langsung, kalian kan tuh nggak mungkin. Jadi untuk mempermudah sih dimasukin ke Drive aja, masukin ke Drive, nanti teman-teman bisa cantumkan link gitu. Misalkan ada yang pengen lihat portofolio nih tapi nggak mau nge-download filenya, ya udah cantumin aja link Drive-nya, tapi aksesnya dibuka gitu buat lihat gitu, jangan dikunci gitu aksesnya. Mungkin begitu aja, Mbak. Baik Mas Rifki, setuju banget sama jawaban Mas Rifki. Mungkin aku juga bisa menambahkan nih Mbak Margarita. Tadi kan juga Margarita juga menuliskan bisa dicantumkan di website. Nah itu sangat possible banget, karena kalau misalnya dengan dalam bentuk website gitu ya portfolionya, jadi banyak juga customer Exabytes yang membuat website untuk portfolio mereka sendiri. Jadi nantinya website tersebut juga sebagai kredibilitas dari Mbak Margarita sendiri gitu, sebagai personal gitu ya. Jadi di situ ditampilkan misalnya selama ini Mbak Margarita skill-skill seperti apa, terus mungkin bisa berupa tulisan-tulisan juga dicantumkan di situ. Jadi itu juga saran juga melalui dicantumkan di website itu lebih mantep lagi, lebih dari segi kredibilitas itu lebih istilahnya dari HR atau dari headhunter bisa melihat Mbak Margarita di website itu sudah kredibel gitu sebagai calon karyawan seperti itu. Oke. Betul setuju. Iya, siap. Lanjut nih, masih banyak banget nih Mas Rifki. Tapi mungkin nanti kita nggak semuanya juga nih kita sampaikan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu ya Mas Rifki. Jadi ini aku coba semaksimal mungkin bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Risnandar. Mas Risnandar ada 2 pertanyaan sebenarnya sih. Jadi beliau bertanya, apakah dengan portfolio dengan konten yang banyak itu bisa berbanding lurus dengan offering atau order atau jobs gitu, Mas Rifki? Itu pertanyaan pertama sih. Yaudah itu dulu kali ya Mas, satu-satu supaya nggak bingung. Iya. Tadi gimana Mas Ari? Apakah dengan portfolio dengan konten yang banyak bisa berbanding lurus dengan offering atau order yang masuk gitu Mas? Bisa aja seperti yang tadi pas webinar saya singgung bahwa portofolio itu salah satu peluang membuka lapangan membuka offering gitu agar datang gitu. Tapi yang nggak harus kita nunggu offering kan, ya kita juga harus nyari gitu. Nah, jadi bisa juga saat kalian mengirim CV ke perusahaan impian kalian bisa mencantumkan juga portofolio hasil pekerjaan teman-teman. Dan insya Allah kalau portofolionya padat dan jelas dan seperti yang saya sampaikan tadi, isi dan strukturnya insya Allah bakal banyak gitu offering yang masuk. Saya pun demikian beberapa sebulan terakhir menyusun portofolio seperti itu dan beberapa melamar di beberapa startup yang besar, dan alhamdulillah bisa gitu tembus sampai user interview gitulah, seminimal-minimalnya gitu. Mungkin itu aja ya. Siap. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Mas Risnandar juga, Mas Rifki, kalau portfolio kita buat multi minat karena memang hobi atau minatnya juga banyak gitu, apakah akan terlihat complicated jadinya ya Mas? Nah mungkin kalau seperti itu solusinya ya bikin 2 portofolio gitu, 2 portofolio. Jadi 1 portofolio untuk 1 bidang pekerjaan yang teman-teman tekuni gitu. Jangan dicampur, kalau dicampur kan nanti berantakan, nggak relevan. Kecuali digital marketing yang di awal tadi, kalau digital marketing kan dia itu luas banget ya. Jadi digital marketing itu mungkin masih bisa berkaitan gitu. Jadi dia mencantumkan banyak, misalkan SEO spesialis atau ad spesialis, copywriter dan lain-lain, itu kan masih berkaitan dalam ranah digital marketing gitu. Tapi untuk yang nggak berkaitan itu saran saya dibikin portofolio baru gitu. Jadi 1 portofolio untuk 1 bidang yang teman-teman tekuni, mungkin gitu. Iya benar juga sih. Jadi mungkin biar lebih rapih aja ya, biar lebih rapi dan tidak terlalu berantakan, jadinya nggak kelihatan complicated. Benar sih. Jadi better dipisah gitu ya Mas Rifki ya. Betul.
Oke, baik, masih ada waktu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas Mas Fatul. Kak mau tanya, saya seorang web developer. Nah, media kan berkaitan dengan profesi yang sedang kita bangun. Menurut Mas Rifki, media lain selain LinkedIn yang bagus untuk profesi web developer itu apa saja ya? Ya kalau web developer ya websitenya gitu. Jadi kalau web developer sih menurut aku ya udah gitu, website yang kalian buat itu hasil pekerjaan yang kalian bikin gitu. Atau mungkin misalkan web developer kalian punya beberapa klien itu mungkin juga bisa dicantumkan di website pribadi kalian kalau kalian pernah menghandle klien ini loh, perusahaan ini loh pernah kalian handle gitu. Itu bisa juga itu. Dan sebenarnya kalau web developer website kalian pribadi itu juga adalah hasil atau portofolio kalian sendiri gitu. Mungkin gitu aja Mbak. I see. Iya, betul sih. Kalau web developer kan berarti percontohannya adalah websitenya dia sendiri yang dia bikin Iya, gitu ya, Mas. betul. Iya, iya. Supaya recruiter juga bisa lihat contoh website yang dia buat seperti gimana, apakah bagus atau tidaknya, Betul. seperti itu. Siap. Oke, masih ada waktu, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Oke, ini mungkin dari sisi warna kali ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Aditya. Izin bertanya untuk Mas Rifki, dalam membuat portfolio, apakah background warna gitu ya mempengaruhi HRD nggak sih untuk memilih portfolio kita? Gitu. Mungkin dari segi warna kayak eye catching apa enggak kayak gitu kali ya Mas Rifki ya. Itu ngaruh nggak sih? Iya. Sebenarnya sih ini ngaruh ya karena apa sih poin dari portofolio itu adalah isinya kan, poin dari portofolio. Tapi ya kalau warnanya nggak, warna sih sebenarnya tergantung ya teman-teman apa sih objektif gitu kan. Intinya sih menurut aku ya warnanya yang eye catching itu nggak nutupin tulisannya gitu kan. Kadang ada warna misalkan warna background dengan warna tulisan tuh hampir-hampir mirip kan, itu otomatis nutupin tulisan dari portofolio kan. Nah, maka dari itu ya pilih yang ya biasa-biasa aja gitu warnanya, tapi yang penting isinya itu ya padat gitu, padat dan relevan dan tentunya menarik gitu. Sebenarnya warna itu tergantung sih, kalian bisa lah milih sendiri gitu warna yang menarik gitu menurut kalian. Kan bisa tuh referensinya kan bisa banyak tuh di internet. Mungkin itu aja. Berarti bisa misalnya kalau di internet ada kayak semacam template-template gitu, misalnya kita pergunakan itu sah-sah aja nggak sih Mas? Udah ada template terus Bisa, kita pakai gitu? bisa mungkin di Canva juga kan banyak tuh template-template Iya yang betul. bisa teman-teman pakai, itu bisa juga sih sebenarnya sih. Bisa dari situ juga. Oke, siap. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih Mas Rifki dari Mas Deka Purnomo. Mas Deka bertanya, portfolio kan lebih ke orang-orang yang kerjaannya ada nyata, maksudnya mungkin ada perlu kayak presence-nya. Tadi misalnya kalau Mas Rifki kan content writer, ada contoh tulisannya, terus misalnya kayak blogger, social media itu kan bisa dikasih contoh foto-fotonya atau konten-kontennya. Nah, kalau pekerjaan yang sifatnya lebih ke kayak administrasi gitu ya, admin gitu, misalnya kayak bagian accounting, IT server admin, seperti itu. Nah, itu yang ditampilkan di portfolio sebagai achievement gitu selama dia bekerja itu kurang lebih seperti apa ya gambarannya gitu. Apakah cukup maksudnya dalam bentuk CV saja katanya, nggak perlu dalam bentuk portfolio seperti itu. Seperti gimana tuh Mas Rifki, boleh dibantu jawabannya? Sebenarnya sih kalau dalam hal-hal administrasi sih CV aja cukup ya. Yang penting di CV-nya itu seperti saya singgung tadi bahwa nyantumin insight gitu. Jadi biasanya sih saya punya teman kan sama kayak gitu ngurusin hal administrasi. Ya portofolionya ya dari CV itu sendiri. Dari CV-nya mencantumkan insight, nanti saat dipanggil, terutama saat user interview, nanti akan ditanya kan. Nanti akan ditanya based on study case gitu. Jadi portofolionya ganti study case saat user interview nanti. Jadi makanya CV-nya itu CV yang relevan dan nyantumin insight-nya gitu. Gitu aja. I see, oke. Betul sih kata Mas Rifki ya, berarti dalam bentuk CV saja sebenarnya sudah cukup ya, kalau misalnya memang bidangnya di administrasi, finance, seperti itu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya.
Oke, dari Mbak Devi Wulandari, Mbak Devi bertanya, dalam portfolio kan kita biasanya melampirkan again hasil kerja kita gitu ya. Apabila hasil kerja tersebut misalnya bukan self work gitu, mungkin aku nangkepnya kayak itu hasil project di Mbak Devi dengan timnya gitu. Ada event, terus ada project, ngerjainnya bareng-bareng gitu, ada teamwork di situ. Nah, itu apakah bisa dikategorikan atau masuk ke dalam portfolio? Seperti itu, Bisa. gimana Mas Rifki? Bisa tapi sambil dijelasin juga gitu. Jadi portofolionya itu sambil dijelasin gitu bahwa kerjaan ini dikerjakan secara berkelompok dan misalkan banyak bertanggung jawab dalam membuat atau misalkan dalam misalkan postingan sosial media nih. Misalkan visualnya dibuat dari tim desain dan saya bertanggung jawab untuk membuat caption dari postingan ini gitu. Itu kan bisa juga, tapi yang penting dijelasin gitu, yang penting dijelasin. Jadi saat mencantumkan hasil kerjaan itu dijelasin juga. Dan saya singgung tadi insight ini penting banget, buat dilirik itu sama HR gitu. Insight itu penting banget. Jadi dijelasin aja gitu saat mencantumkan hasil kerjaannya gitu. Gitu ya, sepertinya sudah mau menjelang closing nih ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Mas Rifki atas pemaparannya materi pada siang hari ini. Contoh portfolionya tadi juga sudah dilampirkan gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran gitu ya dari Mas Rifki atas pemaparannya hari ini. Terus nanti kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, belum terjawab nih karena keterbatasan waktu dari kami, bisa langsung reach out ya tadi ke sosial medianya Mas Rifki, atau bisa langsung mampir-mampir ya ke blognya Mas Rifki ya di rifkiaritama.com, betul ya Mas? Betul, di situ juga ada portofolio, mungkin teman-teman bisa lihat juga salah satu portofolio web dari website pribadi saya. Siap, kalau gitu. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya Mas Rifki. Nanti kita berkabar lagi. Stay safe ya Mas. Oke. Ya, bye Mas Rifki. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup sesi Exabytes Digital Day pada siang hari ini, aku mau menyampaikan lagi bahwa e-sertifikat dan materi pada siang hari ini sudah di-share oleh tim kami di kolom chat ya. Jadi teman-teman bisa akses langsung di situ, bisa langsung download gitu ya untuk e-sertifikat dan materi pada siang hari ini. Jadi bisa lebih dipelajari lebih lanjut dan nextnya mungkin bisa mampir ke blog site-nya masrifkiaritama.com. Selain itu, aku mau sounding mengenai promo Shopee Cashback gitu ya, which is hari ini adalah hari terakhir kita promonya pada hari ini. Itu promonya adalah tinggal download aja aplikasi Exabytes melalui Google Play Store dan Apple Store ya. Di situ langsung search aja aplikasi Exabytes, langsung download dan langsung temuin banner promo Shopee Cashback di aplikasi Exabytes kalian. Jadi promonya sangat menarik karena cashbacknya hingga 60% dan hari ini adalah hari terakhir promo Shopee Cashback di Exabytes. Nah, selain itu jangan ketinggalan juga karena ini memang khusus buat teman-teman yang join di Exabytes Digital Day pada siang hari ini, which is promo yang dari Exabytes adalah kalian cukup sign up aja di exabytes.co.id, langsung dapat free credit senilai Rp50.000. Nah, selain itu tinggal ketik promo code-nya EDD50K ya, EDD 50K, itu langsung dapat diskon lagi senilai Rp50.000 begitu kalian purchase atau pembelian produk atau services dari Exabytes. Jadi double tuh, Rp50.000 tambah Rp50.000 lagi. Wow, menarik banget ya guys. Jadi udah dapat ilmu hari ini dari Exabytes Digital Day, terus dapat promo juga yang menarik ya khusus buat kalian. Jadi selain itu juga aku mungkin bisa sounding juga bahwa nanti tanggal 26 Februari itu juga akan ada event besar kita. Mungkin aku bisa share, nama event kita adalah
Indonesia Website Awards X Web Dev Talk. Ini juga via Zoom hari Sabtu tanggal 26 Februari mulai jam 10 pagi sampai selesai, sampai sore. Nah itu via Zoom, jadi kalian bisa nonton di situ di rumah aja, nggak usah kemana-mana, karena menarik gitu. Di sini adalah momen hari penghargaan atau momen penganugerahan dari Exabytes kepada para kreator website atau insan dari web developer, komunitas web developer maupun programmer mengenai kreasi website mereka. Selain itu juga akan ada para speakers yang ahli di bidangnya yang akan memberikan pemaparan mengenai digital trend atau website trend di 2022. Nah itu acaranya akan padat dan banyak ilmunya nih guys, dan pastinya juga banyak promo juga ya selama event tersebut berlangsung. Nah ini juga eventnya gratis, jadi kalian nanti bisa cek ya di website kita di exabytes.co.id atau di sosial media kita untuk nanti bisa registrasi dari sekarang nih event kita Indonesia Website Awards X Web Dev Talk di tanggal 26 Februari mendatang. Oke, selain itu aku mau sampaikan juga nih ya, tadi kan di awal sempat sounding juga mengenai 5 penanya terbaik ya, 5 penanya terbaik. Jadi hari ini senang banget nih aku sudah menerima banyak pertanyaan gitu yang masuk di kolom Q&A. Jadi atensinya sangat baik sekali nih dari teman-teman semuanya. Thank you so much. Nah ini aku announce aja nih 5 penanya terbaik itu berhak mendapatkan saldo OVO, yaitu Edi Chow, terus Mbak Margarita tadi ya, Margarita Geriris, Andrian Santion, Gervin Gerando, dan Hairunisa Rizkia Rahma Putri. Jadi 5 orang ini, 5 penanya terbaik ini berhak mendapatkan saldo OVO. Nah, nanti teman-teman yang berhasil menjadi 5 penanya terbaik ini silakan langsung DM ke Instagram @exabytes_id ya untuk klaim saldo OVO kalian. Congrats ya guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada siang hari ini. Semoga again kita sih harapannya terus konsisten memberikan event-event seperti Exabytes Digital Day. Kemudian nanti next week kita juga ada Exabytes Developer Club, dan by the end of February tadi yang aku udah sampaikan ada Indonesia Website Awards X Web Dev Talk. Jadi padat banget nih event-event dari Exabytes dan banyak promo-promo juga pastinya buat kalian. Jadi stay tune ya. Terus ikutin sosial media Exabytes di @exabytes_id di Instagramnya, Twitter kita di @exabytes_id, Facebook kita di Exabytes Indonesia, dan subscribe juga YouTube kita di Exabytes Indonesia. Jangan lupa untuk cek-cek website kita juga ya di exabytes.co.id. Baik, dari saya MC Ayu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin MC pamit undur diri pada siang hari ini. Stay safe semuanya, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa, selamat siang. Bye. Ingin memulai bisnis online? Mulailah dengan memilih nama domain yang tepat. Dapatkan domain terbaik untuk bisnis online Anda mulai dari domain.com, .id, sampai .my, kami memiliki semuanya. Nikmati kemudahan layanan support 24 jam yang akan membantu setiap langkah Anda. Tentukan domain Anda sekarang, mulai hari ini. Exabytes. Grow your business online. Exabytes. Grow your business online. Bermimpi memiliki website usaha sendiri? Mulai dari Rp10.000, dapatkan domain websitemu. Ayo koneksikan websitemu. Dengan Exabytes, wujudkan mimpi.